لله الحمد لله القائل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين Sadaqallahul azim wa sadaqa habibun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur atas segala rahmat dan kasih sayang Allah. Salawat kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dikasih sayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Di bulan ini adalah bulan-bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Di bulan ini masuk dalam bulan Rajab, di mana ada keistimewaan yang kita bisa lihat secara kasat mata. Kita bisa lihat dengan fenomena handphone dan media-media sosial, bahkan kabar-kabar yang jelas. Dalam episode bulan Rajab, peristiwa yang sangat besar yang pertama adalah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua adalah dikirimnya tentara Allah dalam bentuk api membakar segenap orang-orang yang membela Yahudi laknatullah. Lalu yang ketiga, adanya kebaikan dari Allah untuk merendahkan hati orang-orang zalim, terjadinya perdamaian di daerah Palestina, saudara. Pembahasan demi pembahasan kita pernah dengar bersama-sama. Tapi dikala pembahasan kedua yang paling fenomenal adalah kita saksikan ada tentara Allah yang diperintahkan sesaat saja ketika kaum Yahudi, ketika kaum Nasrani, ketika kaum Israel laknatullah yang menyerang dalam kurun waktu 1,5 tahun, habis sudah bangunan, pedih perih bercucuran air mata, bahkan harta tahta semua yang ada di jalur Gaza hancur total, saudara, dalam kurun waktu 1,5 tahun. Jeritan tangisan anak-anak, ibu-ibu, ratusan ribuan yatim yang terpapar di sana. Insya Allah, insya Allah, dengan kesabaran dan ketaatan mereka, dengan kepatuhan dan takzim mereka, pada saat sekarang mereka masih kokoh kuat berdiri. Karena Palestina adalah contoh akhir zaman, contoh kekuatan moral, contoh kekuatan iman, saudara. Maka sekian ribu hektar habis dibantai oleh Israel laknatullah. Apakah tidak ada Allah? Apakah tidak ada umat muslim yang berdoa? Maka Allah memperingatkan balasan bagi mereka kaum Yahudi dan Zionis. Allah kirimkan seuntai api yang kecil menyala berkobar di atas langit, membakar dataran-dataran tinggi, membakar setiap pohon-pohon yang ada di sekitar Los Angeles, saudara. 2.000 hektar berikut rumah-rumah orang yang menghuni di wilayah Los Angeles. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang mencintai rakyat-rakyat Israel. Bahkan ada seorang bintang film yang bernama James Bond. Dia mengatakan killing all, semua masyarakat Palestina, bunuh semua masyarakat Palestina. Akhirnya Allah hancurkan rumahnya,
tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ribuan mengungsi, saudara. Bahkan bukan selesai sampai di situ. Hari ini api secara diam-diam mengikuti perintah Allah menebar secara perlahan. California sekarang masih terbakar dan ratusan ribu masyarakat di sana sedang mengungsi. Lalu mereka berucap dan berkata, ternyata inilah rasanya kehilangan harta, inilah deritanya kehilangan rumah, inilah deritanya kehilangan sanak keluarga. Bahkan ada berita yang menyatakan bahwa ada ratusan pemadam kebakaran yang takzub, yang kaget tak kala mereka sedang memadamkan api. Bukan apinya hilang tambah mengecil, melainkan tambah berbesar. Mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Inilah keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Lalu kabar berikutnya yang kita bisa nikmati sekarang adalah berkurangnya jeritan dan tangis anak-anak di Palestina, hilangnya sedikit kelaparan, hilangnya sedikit rasa ketakutan karena telah terjadi satu perdamaian di Doha. Di Doha telah terjadi satu perdamaian, gencatan senjata, sehingga akses pintu masuk ke Gaza, ke Palestina dibuka, dan anak-anak kita bisa memakan, meminum, dan mendapatkan satu kehidupan yang layak sesaat. Tapi Israel laknatullah masih terus mengancam melepas daripada ucapan perjanjian yang akan mereka lakukan kapanpun mereka menyukai, kapanpun mereka mau, mereka akan menyerang Palestina, saudara. Dia tidak sadar bahwa bantuan sumbangan subsidi Amerika sudah dihentikan karena ada ratusan juta yang terpapar. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allah memenangkan orang-orang beriman, orang-orang muslim yang taat, orang-orang muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya peristiwa yang pertama, Isra wal Mi'raj. Dalam Isra wal Mi'raj, saudara, ada satu keanehan pula jika kita tafsir dan kita bahas. Ayat ini memasuki satu ayat yang sangat dahsyat. Jumlah ayat ini adalah 111. Disebut surat Al-Isra. Artinya Al-Isra adalah perjalanan di tengah malam. Makna jumlah ayat 11 1 1 1 adalah bagian daripada takbir kita ketika melaksanakan sholat. Lalu ayatnya berjumlah, suratnya adalah surat ke-17, menandakan kita diperintahkan Allah dalam ibadah sholat satu hari satu malam sebanyak 17 rakaat. Lalu kita ambil lagi di dalam suratnya, kata Allah, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya kehebatan dan keistimewaan, yang telah menjalankan bi'abdihi. Siapa bi'abdihi? Ruh dan raganya baginda Rasul. Kemana? Menuju satu tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditempuh dalam satu malam, saudara. Isra artinya perjalanan, Isra artinya tarekah, Isra artinya ihdinas siratal mustaqim. Berjalanlah perjalanan Rasulullah bersama Jibril alaihi salam. Di tengah perjalanan ada fenomena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Siapa berbuat, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa melaknat, dia pun akan dilaknat oleh Allah. Banyak kasus dan peristiwa dalam proses Isra, saudara. Namun yang ditekankan adalah fenomena Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Naiknya hamba Allah
dari langit pertama menuju langit kedua sampai langit ketujuh. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak langsung memerintahkan Jibril, wahai Jibril, lakukanlah hari ini, angkat kekasihku, bawa nabiku Muhammad langsung bertemu dengan aku. Hal yang mudah, saudara, tetapi tidak dilakukan oleh Allah. Kenapa? Rasul diajarkan tentang adab, Rasul diajarkan tentang akhlak, Rasul diajarkan tentang memuliakan orang yang telah memuliakan agama Allah. Naik langit pertama, dia diperintahkan untuk ta'zim wa ta'riman kepada Adam alaihi salam. Kedua, Isa al-Masih, Yusuf alaihi salam, lalu langsung ke Musa, langsung menuju ke ayahanda kakenda tercinta Ibrahim alaihi salam. Maknanya apa? Maknanya muliakanlah kedua orang tua kalian, muliakanlah, sanjunglah mereka yang telah membuat dan mempelajari tentang kehidupan adab-adab. Maka disitulah al-adabu fauqal ilmi, bertemu dengan Allah. Apa ucapan Rasul? Tidak sanggup Rasul berucap, diajarkan oleh Allah, ucapkan salam dan takzim. Rasul mengucapkan salam, dibalas oleh Allah dengan balasan salam. Lalu apa balasan salam daripada Rasul? Di mana Rasul menginginkan salam kemuliaan, salam kebahagiaan jangan hanya engkau berikan kepada aku, tetapi engkau limpahkan, engkau curahkan kepada para shodiqin, para solihin, dan para umat-umatku akhir zaman. Siapa yang mendapat salam dari Allah? Yaitu kitalah yang hari ini masih mengikuti ibadah-ibadah sholat. Perintah Isra wal Mi'raj, mi'razul mu'minin, as-salatu mi'razul mu'minin. Inti dari Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kau dirikan sholat, kau bentuk jiwamu dengan sholat, maka sombong, angkuh, jahat, takabur akan dihapus oleh Allah. Yang ada adalah kerendahan hati, ketidakmampuan hidup, dan selalu ada dalam rasa syukur. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan makna dan arti dalam satu kehidupan yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Hidup adalah hutang, dan hutang akan dilunasi. Hari ini ada yang lahir, besok pun ada yang lahir, lusa ada yang dipanggil, lusa berikutnya ada yang bersama Allah Azza wa Jalla. Sehat, berkah, panjang umur, hidup dalam penuh amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika dipanggil dalam keadaan ruh yang bersih, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.